permisi, kenapa ya gitu. Nah tetap nggak disautin sama si orang ini. Makin dideketin lagi, si Randy ngomong lagi, misi tadi kenapa gitu. Tapi tetap nggak disautin chef sama si orang ini. Nah di situ karena nggak ada sautan dari orang itu, ya Randy makin ngedeketin meja itu buat ngelihat si sosok ini kenapa gitu loh. Nah pas Randy arahin flashnya ke arah meja itu, ternyata yang Randy lihat itu bukan orang yang jongkok di belakang meja dan cuman kepalanya doang yang kelihatan. Bukan itu ternyata. Terus? Tapi yang Randy lihat adalah kepala buntung di atas meja. Wah anjing. Sosok kepala buntung ini cewek. Dan kepala cewek ini ngelihat jelas ke arah Randy sambil cekikikan ketawa-tawa. Wah bangsat. Jadi yang Randy denger tadi bukan suara bisik-bisik, tapi ya suara cekikikan sosok kepala buntung cewek ini. Gila. Gitu. Nah si Randy tuh bener-bener ketakutan banget kan, karena Randy tahu di bangsal itu gelap dan cuma dia sendiri gitu loh. Nah Randy tuh langsung buru-buru keluar bangsal buat kayak nyari tempat paling terang gitu lah. Siapa tahu tempat paling terang tuh ada orangnya gitu chef B. Nah ternyata bener, alhamdulillahnya tuh si Randy ngelihat kayak ada sapam gitu. Nah sapamnya tuh langsung kayak kaget gitu ngelihat ini orang tengah malam ngapain lari gitu kan. Di situ si sapamnya langsung nyamperin Randy. Mas, kenapa mas larian malam-malam gitu. Nah ya Randy ceritain lah apa yang dia alamin tadi. Dia masuk ke bangsal itu, dia dengar ada suara bisik-bisik, dia ngeliat kayak ada sosok kepala buntung. Nah pas lagi si Randy itu cerita, si sapamnya bilang lah, jadi ternyata emang tempat itu tuh angker gitu loh. Lorong itu gitu, lorong itu angker. Dia bilang kayak emang kalau misalnya udah malam jangan lewatin situ mas gitu. Emang mas mau ngapain, ditanya mas sapamnya. Saya mau nyari kantin pak gitu, saya mau ngopi, mau beli minum gitu, mau beli makan. Tapi karena saya nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya kesasar ke lorong itu gitu. Nah terus si sapam ini bilang emang tempat itu tuh angker, emang udah lama dikosongin, dan tempat itu tuh dulunya tuh instalasi ruang bedah. Gitu loh. Jadi kayak instalasi ruang bedah tuh jadi kayak tempat di mana lo otopsi gak sih? Iya benar, lo kayak operasi tuh harus lo misalnya ya kayak lo harus motong tangan, pala segala macem tuh ya di tempat itu gitu loh. Nah di situ si sapamnya cerita lah kayak kenapa lorong dan instalasi ruang bedah itu ditutup dan bener-bener diterbengkalai aja gitu, nggak direnov sama sekali. Ternyata zaman dulu di tahun 90-an ini nggak dijelasin gitu tuh 90 berapa ya tepatnya. Di tahun 90-an ada suster sama dokter jaga. Nah itu tuh malam-malam. Mereka jaga malam. Shiftnya jaga malam. Nah si suster ini emang rencananya mau ngiter ke kamar-kamar pasien, mau ngecek gitu loh, kalau malam-malam ada yang butuh bantuan si suster ini enggak gitu. Nah si dokter jaga ini kayak ngide gitu, ngajakin kayak mau nggak kalau misalnya kita ngiternya bareng aja gitu. Nah udahlah, mereka berdua tuh jalan tuh ngiter, masukin kamar salah satu, bla bla segala macem. Udah kelar dia ngecek pasiennya, balik lagi ke tempat yang dimana emang posnya mereka lah gitu. Nah di situ si susternya nggak diajak duduk sama si dokter jaga ini. Tapi dokter jaga ini ngajak suster ini buat masuk ke instalasi ruang bedah. Ngapain anjir? Nah itu kan ngapain kan sih malam-malam gitu kan. Nah pas mereka berdua masuk ke instalasi ruang bedah, pintu instalasi ruang bedah ini langsung dikunci sama dokternya. Anjir. Gitu. Dan ternyata suster ini diperkosa sama si dokter ini. Nah di situ tuh kayak susternya berontak gitu loh, kayak teriak-teriak, kayak bener-bener minta tolong segala macem. Nah karena dokternya panik takut ketahuan karena si suster ini teriak-teriak, kayak si dokter tuh mukulin suster segala macem gitu, sampai pada akhirnya suster ini meninggal. Nah ngeliat suster ini udah nggak bernafas lagi, dokternya tuh kayak kebingungan gitu loh caranya buat ngumpetin mayat si suster ini gitu. Nah si dokter ini ngeliat kalau misalnya di dalam instalasi ruang bedah itu ada kayak koper gitu gede kosong. Nah ya udah kayak dokternya mikir ya udahlah gua simpen aja mayatnya di dalam sini gitu. Pas dokter ini mau nyoba buat masukin mayat susternya ke dalam koper ini, ternyata nggak muat chef. Nah jadi mau nggak mau si dokter ini mutusin buat motong tangannya, kakinya, kepala segala macam. Pokoknya bener-bener kayak dimutilasi gitu loh. Biar si mayat-mayatnya ini masuk ke dalam biar koper ini gitu. biar cukup gitu. Nah udah dipotong-potong segala macam.
mayat suster itu bisa masuk ke dalam koper dan kopernya itu dibuang ke tempat di mana lah nggak tahu gue, gitu. Nah karena kejadian itulah makanya sampai sekarang orang-orang tuh kalau misalnya tiap malam jangan pernah kayak ngelewatin instalasi ruang bedah dan bangsal-bangsal yang tadi gue ceritain itulah, karena pasti banget kalau misalnya malam-malam lo harus ngelewatin itu sendirian, lo pasti bakal ketemu sama Si sosok itu. Anjrit. Itu tapi dokternya sinting sih, gila. Berarti yang dilihat sama si Randy tadi itu kepala suster sebenarnya. mungkin Bi. Bangsat. Tapi nggak bisa dipungkirin sih, sebagus-bagusnya rumah sakit pasti identik aja sama makhluk-makhluk dan kejadian mistis. Ada lagi gak ya rumah sakit yang mungkin gak banyak orang tahu kalau ternyata di situ nyimpen banyak cerita-cerita mistis?